杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Ngomong-ngomong, apa yang akan Anda lakukan dengan Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen? Yang mengerutkan kening dan bertanya. Mungkin Luo Xiaomen tidak peduli, meskipun lembah Jiwe cukup kuat. Masih kalah dengan Anda, tetapi Qiu Yimeng berasal dari keluarga Qiu. Saya tahu koneksi yang kuat. Saking Luo terkekeh. Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka pergi sekarang. Saya akan membawa mereka ke medan perang besok. Medan perang? Yang mengangkat alisnya. Ya, semua kekuatan besar di dunia telah lama mengepung dan menekan tanah jahat Changyun. Saking Luo memandang Yangke sambil tersenyum. Tapi, mengapa Anda membawa mereka ke medan perang? Tanya Yangke dengan penasaran. Tentu saja, saya punya tujuan. Apakah Anda mau ikut dengan saya? Kata Sun King Luo. Tidak perlu. Yangke menggerakkan tubuhnya dan terkekeh. Jarang bisa bebas, meskipun saya akan terus berada di bawah belas kasihan Anda. Sungguh pria yang kejam, tidak berperasaan, dan tidak adil. Menurut saya, orang lain tidak akan memperlakukan Anda dengan tulus. Sun King Luo memandangnya dengan kesal. Kemarilah. Sambil mengerutkan kening, Yangke teringat sesuatu dan bertanya. Ngomong-ngomong, izinkan saya menanyakan sesuatu. Tempat seperti apa gua jahat itu? Sun King Luo menatapnya dengan heran. Di mana Anda mendengar itu? Saya mendengarnya dari seseorang ketika saya bertarung dengan Lei Yu hari itu. Mereka mengatakan bahwa salah satu keterampilan seni bela diri yang dilakukan oleh Lei Yu dipelajari dari gua jahat. Sun King Luo mengangguk sedikit dan tidak bertanya secara detail. Adapun dendam antara Yangke dan Lei Yu, dia tidak bisa menebaknya karena dengan kelihayan Bi Luo lah yang mengendalikannya. Sun King Luo hanya berkata, gua jahat yang sengit adalah tempat yang sangat aneh karena di sana penuh dengan energi jahat dan itu dianggap sebagai tempat yang menyeramkan. Tubuh jahat Qi Ungu Lei Yu juga merupakan keterampilan bela diri yang baik, tetapi dia tidak dapat menggunakannya sepenuhnya. Jadi dia tidak bisa menggunakannya secara maksimal, sehingga kekuatannya juga berkurang. Sekarang, apakah Anda ingin melihatnya? Bisa dianggap begitu. Yangke tidak menyangkal hal itu ketika dia memurnikan roh jahat roh ungu itu hari itu. Tubuh emas yang sombong itu sedikit tersentuh, yang membuat Yangke sangat sedih. Karena penasaran, dia ingin pergi ke sana, meskipun Yangke sendiri tidak tahu rahasia apa yang terkandung dalam energi jahat di gua jahat itu. Jika memungkinkan, dia mungkin bisa memata-matai rahasia tubuh emas kebanggaan di sana. Sekarang dunia berada dalam kekacauan dan asap ada di mana-mana. Jadi Yangke merasa kekuatannya terlalu rendah untuk campur tangan. Jadi lebih baik mencari tempat untuk mengasah diri dan membuat rencana ketika dia menjadi kuat nanti. Pergi ke sana? Saking Luo mengerutkan kening, sedikit khawatir tetapi segera santai. Tidak apa-apa. Anda tampaknya sedang mempraktekkan keterampilan jahat sehingga Anda ingin pergi ke sana dan melihat apakah Anda benar-benar dapat melakukan sesuatu. Namun gua jahat yang ganas berada di wilayah Raja Hantu Yinming dan itu tidak lebih aman dari kota Piaoxiang karena mungkin ada musuh di mana-mana. Jadi saya akan meminta Bi Luo mengantar Anda ke sana besok dan dia tahu jalannya, jadi Anda tidak perlu pergi mencarinya sendiri. Oke, jawab Yangke. Keesokan harinya, Bi Luo segera datang berlari saat fajar.
Sejak hari yang penuh gairah itu, gadis mempesona ini tidak pernah muncul lagi di depan Yangke. Jadi saat melihat satu sama lain sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tersipu dan berkesiap. Tapi dia masih menatap tajam ke arah Yangke, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tuan saya meminta saya untuk membawa Anda ke gua jahat yang ganas. Tapi Anda benar-benar bajingan, karena saya tidak ingin pergi ke tempat seperti itu. Jika Anda ingin mati, katakan saja. Gadis ini bisa menangani Anda, tetapi sekarang Anda masih harus mengajak saya melakukan perjalanan Anda. Dan itu benar-benar menjengkelkan." Yangke terkekeh dan mengangguk dan berkata, "Terima kasih. Oke, apakah Anda punya sesuatu untuk dikemas? Jika tidak, ayo berangkat sekarang. Bagaimanapun letaknya tidak dekat dengan kota Pyongyang dan butuh beberapa hari untuk bolak-balik." "Tidak, ayo pergi," jawab Yangke segera. Mereka berdua meninggalkan istana. Tapi kebetulan saking Luo Kyuyimeng dan Luo Xiaomen juga berada di luar. Dan mereka sepertinya menunggu Yangke keluar. Setelah beberapa orang saling memandang, Kyuyimeng dan Luo Xiaomen tampak sedih. Seolah-olah mereka berharap Yangke akan mengucapkan beberapa kata manis lagi untuk menyelesaikan dilema mereka saat ini. Tapi sambil menyipitkan matanya, Yangke menutup mata. Karena saking Luo tidak berniat membunuh mereka. Jadi pasti ada pengaturan lain. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. "Saya akan mengantar Anda terlebih dulu, kemudian kita akan berpisah setelah setengah hari. Dengan begitu, saya dapat membantu Anda menghemat energi." Saking Luo terkekeh, melambaikan tangannya dan energi lembut menyelimuti semua orang, dan dia melompat keluar dari kota wewangian. Hanya saja tangan saking Luo memeluknya, dan ini yang membuat Yangke mengerutkan kening. Namun Kyuyimeng dan Luo Xiaomen juga kecewa, mengetahui bahwa melarikan diri dari tangan Ratu Pesona adalah tugas yang bodoh. Namun sekelompok orang itu sangat cepat, menempuh jarak ratusan kaki dalam sekejap. Saat terbang di udara, saking Luo berbisik kepada Yangke, "Gua jahat yang ganas berada di wilayah Raja Hantu Yinming. Selama Anda memiliki perintah Raja Jahat saya, tidak ada yang akan memprovokasi Anda. Kecuali Anda dan Biu Luo dan tidak menimbulkan masalah. Ketika Anda sampai di sana, bagaimanapun orang-orang di sana tidak mudah diajak bicara. Seperti semua orang di kota Pyongyang. Tapi Biu Luo hanya akan mengirim Anda ke tempat itu dan kemudian kembali ke istana lagi." "Ya," Yangke sedikit mengangguk. "Selain itu, ada banyak roh jahat di gua jahat yang ganas. Meskipun orang mendapat manfaat darinya setiap tahun, semakin banyak orang yang mati di dalamnya. Jadi jangan masuk terlalu dalam. Karena semakin dalam Anda masuk, semakin kuat roh jahat itu. Dengan kekuatan Anda saat ini, mungkin Anda tidak bisa mengatasinya itu." "Apa itu roh jahat?" Yangke bertanya dengan cemberut. Roh-roh jahat itu adalah semi-entitas yang dibentuk oleh energi jahat di dalamnya, dan mereka sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun mereka tidak memiliki kesadaran, tetapi sangat agresif, karena mereka akan menyerang makhluk hidup apapun. "Apakah seni bela diri mereka juga bisa bermanfaat jika saya mendapatkannya?" Yangke bertanya. Karena saking Luo sepertinya tahu banyak tentang gua jahat yang ganas, jadi dia tentu ingin mencari tahu beberapa informasi terlebih dahulu. Selain seni bela diri, ini tentang meningkatkan kekuatan. Setelah roh-roh jahat itu dikalahkan, mereka akan berubah menjadi bola energi. Jika Anda dapat menyerapnya dan memurnikannya, itu dapat meningkatkan kekuatan Anda. Oleh karena itu, ada banyak orang yang berlatih di gua jahat ganas setiap saat. Dengan harapan mereka akan menjadi lebih kuat. Bahkan tidak hanya prajurit dari tanah jahat Changyun, tetapi juga orang-orang dari luar yang menyamar dan menyelinap masuk. Saking Luo menjelaskan. "Jadi begitu." Yangke mengangguk diam-diam.
Namun, ada juga beberapa roh jahat yang mengandung beberapa hal khusus pada asal-usulnya, seperti semua jenis seni bela diri yang aneh. Beginilah cara tubuh jahat energi ungu Leyu mempelajarinya, tetapi seni bela diri ini adalah relatif menyeramkan. Contoh lainnya adalah sumber peningkatan kekuatan kesadaran spiritual. Seseorang pernah memperoleh hal seperti itu di dalamnya, dan kekuatan kesadaran spiritual meningkat pesat. Kata Sun King Luo lagi, apakah ada hal yang bagus lainnya? Mata Yang Ke berbinar ketika mendengar ini. Dia menjadi gila saat mencoba meningkatkan kekuatan spiritualnya selama periode ini. Ada banyak hal baik, tetapi Anda harus bisa mendapatkannya. Sun King Luo mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Ya, dunia ini memang ajaib dan keberadaan seperti itu memang ada. Yang Ke mencendangkan lidahnya dan kagum. Tempat aneh yang dia datangi seperti gunung dunia bawah untuk latihan terakhir kali juga sama, meskipun dia tidak tahu bagaimana itu terbentuk. Itu dari tempat lain. Setelah Sun King Luo selesai berbicara, dia juga terkekeh, jelas tidak menganggapnya serius. Di mana? Tanya Yang Ke dengan penasaran. Dunia iblis. Sekelompok orang tampak terkejut karena mereka belum pernah mendengarnya. Itu mungkin benar karena tidak ada penjelasan mengapa roh jahat ada di mana-mana dan mereka tidak bisa dibunuh. Sun King Luo melanjutkan. Kamu pasti bercanda. Yang Ke mencibir. Saya mendengar dari ibu saya dan dia juga mendengar apa yang dikatakan ibunya. Sun King Luo tersenyum lembut. Yang Ke, apakah Anda akan berlatih di gua jahat ganas? Mata indah Qiu Yimeng bersinar saat dia mendengarnya dengan rasa ingin tahu. Iya. Yang Ke mengangguk. Bisakah Anda membawa kami bersama Anda? Saya juga ingin pergi ke sana juga. Yu Yimeng berkata sambil tersenyum manis. Mendengar itu, Sun King Luo memandangnya dengan penuh arti. Yu Yimeng tertawa datar. Saya bisa membantunya karena lebih banyak orang itu akan memberikan lebih banyak perlindungan. Lagi pula kekuatan saya tidak terlalu rendah. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun pada Anda. Sun King Luo menghibur dengan lembut. Saya akan membawa Anda ke medan perang hanya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana mereka yang datang untuk menyerang tanah Jat Changyun memperlakukan orang-orang di sini. Mendengar itu, Qiu Yimeng sedikit terkejut dan dia agak memahami rencana Sun King Luo. Sebenarnya, kebaikan dan kejahatan tidak seperti yang Anda kira, dan dunia tidak hanya hitam dan putih. Suara Sun King Luo yang biasanya lembut dan menawan menjadi sedikit lebih dalam saat ini. Setengah hari kemudian, sekelompok orang ini berpisah dan Sun King Luo membawa pergi Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen. Sementara Yang Ke dan Bi Luo terbang menuju wilayah Raja Hantu Yinming. Meskipun Raja Hantu Yinming yang terlihat seperti hantu yang ganas karena menduduki peringkat tinggi di antara 6 raja jahat dan merupakan orang yang sangat sulit diajak bicara. Namun, Raja Hantu ini pernah mendambakan kecantikan Ratu Pesona dari generasi sebelumnya, dan bahkan secara diam-diam menyerangnya. Tapi generasi sebelumnya, Ratu Mempesona menyelamatkan hari itu. Jadi hubungannya dengan garis keturunan Sun King Luo tidak terlalu baik. Bahkan 2 wilayah besar berada dalam kesulitan. Jadi bahkan jika Bi Luo membawa perintah Raja Jahat Sun King Luo, dia tidak akan berani menunjukkannya dengan santai, agar tidak menarik perhatian para prajurit di sisi Raja Hantu. Jadi mereka berdua berjalan dengan hati-hati. Saat menuju gua jahat yang ganas, tapi itu mulus dan mereka tidak menemui masalah apapun. Kadang-kadang mereka bertemu dengan beberapa prajurit, dan mereka saling memandang dengan waspada. Tapi mereka tidak pernah mengambil tindakan gegabah. 3 hari kemudian, keduanya sampai 3 mil di depan gua jahat ganas. Ketika mereka sampai di sini, Bi Luo berhenti, menunjuk ke depan dan berkata, "Kesanalah, Anda harus pergi." "Iya."
Yangke mengangkat kepalanya dan melihatnya. Kemudian dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh di sana dan tidak ada jejak roh jahat seperti yang dibayangkan. Hei bajingan, berhati-hatilah saat masuk ke sana dan jangan mati. Biluo berkata dengan marah. Yangke menoleh ke arahnya dan tiba-tiba terkekeh. Mengapa Anda begitu peduli pada saya? Anda tidak akan jatuh cinta pada saya, kan? Kentut! Biluo mengumpat dengan keras. Apakah saya akan menyukai Anda? Biarpun saya suka apapun, saya tidak akan menyukai Anda. Jadi berhentilah terlibat dengan saya. Saya beritahu Anda, tidak ada yang berhutang pada siapapun atas apa yang terjadi terakhir kali. Jika Anda berani keluar dan berbicara omong kosong, saya akan mengebiri Anda. Saat dia mengumpat tanpa henti, Yangke tiba-tiba bergegas, meraih pinggangnya dan menciumnya dengan keras. Namun Biluo merontak keras dan memukul Yangke dengan keras. Setelah beberapa saat, Yangke melepaskannya, kemudian tertawa dan pergi dengan cepat. Brengsek! Biluo merucutkan bibir merahnya hanya untuk merasakan bibirnya digigit dan rasa sakit menyebar di ujung lidahnya. Sialan, saya tidak akan pernah menyentuh laki-laki lagi, pikir Biluo dalam hatinya. Setelah menunggu sampai Yangke hilang dari pandangan, Biluo mendengus dingin, berbalik dan pergi dengan wajah pucat. 3 mil jauhnya, Yangke menemukan lubang gelap di tanah. Berdiri di samping lubang, angin sejuk bertiup dari bawah. Namun tidak hanya membuat tubuh terasa dingin, tetapi bahkan kesadaran pun terasa sangat dingin. Karena memang tempat ini yang berbahaya, sehingga dia sedikit aneh. Segera Yangke diam-diam berkonsentrasi, kemudian seni yang sejati melonjak sedikit untuk menghilangkan rasa dingin. Setelah Yangke merasakannya, dia segera melompat ke dalam, sehingga tubuhnya terjatuh dengan cepat di tengah deru angin. Karena gua itu sangat dalam, pada saat Yangke jatuh, butuh waktu yang lama untuk mencapai dasar. Namun setelah beberapa saat, suara perkelahian tiba-tiba datang dari bawah, dan sekelompok cahaya berkelap-kelip melintas di depan matanya. Dan itu seharusnya seseorang melepaskan seni bela diri. Melihat itu, Yangke menjadi lebih serius dan waspada. Dan dia segera mengetahui bahwa apa yang dikatakan Sang King Luo memang benar. Tapi meskipun gua jahat ini sangat berbahaya, ada orang yang berlatih di dalamnya sepanjang waktu. Bahkan setelah Yangke masuk, dia segera bertemu seseorang. Namun semakin berbahaya tempatnya, semakin bermanfaat pula yang didapat. Sehingga berbagai keajaiban gua jahat tersebut cukup menarik perhatian orang untuk datang berbondong-bondong. Untungnya sekarang dunia sedang kacau dan banyak orang berperang di luar. Jika ini adalah waktu normal, akan ada lebih banyak orang di sini. Ketika banyak orang, maka akan terjadi perselisihan, perkelahian, dan pertumpahan darah. Ini adalah kebenaran abadi di mana-mana. Sesaat kemudian, suara perkelahian dan cahaya menjadi jelas dan Yangke mendengarkan dengan seksama. Tapi dia juga menyadari bahwa seharusnya ada 4 orang di sisi lain, dan kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Mereka mungkin adalah pejuang di alam Yuan sejati. Karena saat Yangke jatuh, dia diam-diam melepaskan kesadaran spiritualnya untuk merasakannya. Sehingga Yangke dapat melihat energi yang sangat jahat menyebar ke seluruh jangkauan kesadaran spiritualnya. Namun energi ini ada yang kuat atau lemah, sehingga membuat orang merasa sangat tidak nyaman, dan itu seharusnya yang disebut roh jahat. Namun ada juga suasana aktivitas para pejuang, meskipun mereka tersebar, tapi tidak ada pelanggaran satu sama lain. Meskipun dia tidak menyadari bahayanya untuk saat ini, Yangke dengan cepat menarik kembali kesadarannya. Bagaimanapun, melepaskan kesadaran spiritual juga sangatlah berbahaya. Jika dia menghadapi serangan apapun yang dapat merusak kesadaran spiritualnya, Yangke mungkin akan terluka. Oleh karena itu, bahkan para master dari alam kenaikan abadi tidak selalu mengungkapkan kesadaran spiritual mereka, tetapi hanya sesekali menggunakannya untuk menjelajahi lingkungan sekitar.
Setelah setengah batang rupa, Yangke tiba di dasar gua. Tapi tak jauh di depan Yangke terlihat 4 orang yang berjuang keras, menampilkan berbagai ilmu bela diri dan semua orang bekerja sama dan erat dalam pertempuran tanpa rasa panik. Dan sosok yang bertarung dengan mereka adalah beberapa makhluk dengan cahaya hijau. Makhluk-makhluk ini tampak seperti manusia gajah dengan ciri-ciri wajah yang samar dan ganas di wajah mereka. Namun tubuh ini kosong dan padat, halus dan ilusi. Di tengah auman ganas tersebut terdengar semburan tangisan hantu dan lolongan serigala. Bahkan gerakan-gerakan menyeramkan pun keluar. Meski tidak terlalu kuat, tapi sangat sulit untuk dibunuh. Jadi ini pasti roh jahat. Tepat ketika Yangke tiba-tiba muncul di belakang mereka, tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Mereka mungkin terlalu fokus pada pertempuran di depan mereka. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, Yangke sengaja membuat keributan, sehingga mereka berempat terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat ke belakang. Saat berikutnya, seseorang diam-diam melompat keluar dari lingkaran pertempuran, menatap Yangke dengan waspada. Namun wajah Yangke tanpa ekspresi, dan dia tidak menunjukkan permusuhan apapun. Dia hanya berdiri diam di sana, menunggu pertarungan mereka selesai. Setelah pria itu memperhatikan sebentar dan menemukan dia tidak bisa menahan senyum pada Yangke. Sebagai tanda niat baik, jadi Yangke mengangguk ringan dan mengabaikannya. Hanya diam-diam mengamati lingkungan gua jahat yang ganas. Sepertinya ada sebuah gua di bawah tanah dan seluruh bawah tanah berlubang, kecuali beberapa pilar batu yang sesekali berdiri. Tapi Yangke tidak tahu seberapa tingginya pilar tersebut. Hanya saja gua jahat itu sepi dan hampir tidak ada kehidupan yang terlihat. Karena hal ini pasti akan memberikan perasaan semua orang tertekan. Lagi pula lingkungannya juga cukup kompleks dan rumit. Tapi meski jauh di bawah tanah, di sini tidak gelap karena ada semacam cahaya yang berkilauan di mana-mana. Yang tampak seperti kunang-kunang menerangi seluruh gua jahat ganas dan seperti api penyucian sura, sehingga orang-orang di dalamnya tampak mengerikan. Setelah melihat sebentar, Yangke sudah memikirkan beberapa perhitungan. Alangkah baiknya jika iblis tua ada di sini sekarang, karena roh-roh jahat hijau ini tidak diragukan lagi akan menjadi sumber makanan yang baik baginya. Sayangnya, dia mungkin masih menyerap roh jahat di dasar aliran naga yang terperangkap. Jadi dia tidak lagi mendapatkan berkah ini. Meskipun salah satu prajurit di depannya mewaspadai Yangke dan kehilangan rekannya untuk bertarung, 3 prajurit lainnya tidak berani menyembunyikan rahasia mereka lagi. Mereka menggunakan berbagai seni bela diri yang ganas dan cepat membunuh beberapa roh jahat hijau. Diiringi semburan suara melolong tajam, tubuh roh jahat hijau itu tiba-tiba hancur dan menghilang ke udara. Hanya beberapa kelompok benda yang tampak jelas, namun masih mengandung kekuatan jahat yang tersisa mengambang di udara. Asal-usul roh jahat. Yangke tiba-tiba bergerak. Bagaimanapun semua pejuang yang datang ke gua jahat ganas melakukannya demi asal-usul roh jahat, menyerap dan memurnikannya sehingga mendapatkan berbagai manfaat darinya. Namun kelompok asal-usul roh jahat hijau ini terlihat agak lemah, jadi tidak memiliki banyak energi. Setelah mengetahui hal ini, Yangke menarik pandangannya, tapi orang-orang itu semuanya memandang Yangke dan sangat puas dengan kinerjanya yang stabil. Kemudian salah satu pria yang tampak relatif tenang berkata kepada wanita di sampingnya, "Rongmei, simpan barang-barang Anda." "Iya." Wanita itu mengangguk, kemudian mengeluarkan botol kecil dari tas pinggangnya, mengarahkan botol itu ke roh jahat hijau, kemudian dia sedikit mengedarkan energi sebenarnya. Meskipun botol itu tidak terlalu besar, tetapi dapat menampung semua roh jahat di depannya. Kemudian gadis itu mengguncang botol itu sambil tersenyum, menatapnya dengan sepasang mata yang indah, terlihat sangat puas. Yangke mengerutkan kening dan melihat semua ini dengan rasa ingin tahu.
Melihat itu, pria yang baru saja berbicara sepertinya menyadari hal ini. Jadi dia tidak bisa menahan senyum tulusnya. Mengepalkan tinjunya pada Yangke dan berkata, "Saudaraku, bolehkah tahu nama Anda?" "Yangke," jawab Yangke. "Ternyata saudara Yang." Pria yang bernama Toyang tertawa, mengangkat alis pedangnya dan berkata terus terang, "Saudara Yang, sepertinya Anda tidak tahu banyak tentang tempat ini." "Iya," Yangke mengangguk. Meskipun Sun King Luo hanya memberitahunya tentang bahaya dan peluang di Gua Jahat Ganas, tapi dia tidak mengatakan bahwa ada botol yang bisa mengumpulkan sumber roh jahat. Jadi dia cukup khawatir tentang hal ini. "Saya datang ke sini untuk yang pertama kali," kata Yangke. "Pertama kali? Tidak heran." Toyang tampak familiar, setidaknya dia tidak menunjukkan kebencian apapun, dan dia tidak bergantung pada banyak orang untuk menindas beberapa orang. Melihat itu, Yangke merasa perlu untuk memeriksa kembali para pejuang dari tanah jahat Changyun. Karena orang-orang di dunia mungkin memiliki terlalu banyak prasangka buruk terhadap negeri jahat Changyun, sehingga mereka merasa bahwa siapapun yang tinggal di sini bukanlah orang baik. Meskipun yang sebenarnya orang jahat dan orang baik hidup berdampingan di mana-mana. Tepat ketika Yangke dan Taoyang sedang berbicara, dan 3 orang lainnya di sekitarnya juga memandang Yangke dengan penuh minat. Mereka sepertinya berpikir bahwa pria ini sedikit bodoh dan konyol. Dia tidak tahu apa-apa tentang Gua Jahat Ganas, tapi dia berani memasukinya. Apalagi dia masih masuk sendirian, seolah-olah dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati. "Botol apa ini?" Yangke bertanya sambil menunjuk ke botol di tangan gadis itu. Karena Toyang tidak memiliki niat memburuk, dia secara alami dapat menanyakan informasi tersebut. "Ini?" Toyang mengambil botol itu dari tangan gadis itu dan menggoyangkannya di depan Yangke. Kemudian Yangke melihat awan cahaya hijau di dalam, bergejolak seperti air. "Ini adalah botol pemurni roh, dan ini sejenis harta rahasia yang dimurnikan khusus untuk para pejuang yang datang ke sini untuk berlatih." "Apa gunanya?" tanya Yangke. Melihat bahwa Yangke benar-benar tidak tahu apa-apa, Taoyang tidak bisa menahan senyum pahit, mengusap dahinya dan dengan sabar menjelaskan. "Saudara Yang, Anda tahu bahwa roh jahat akan meninggalkan asal-usul roh jahat setelah dibunuh, kan?" "Iya," jawab Yangke. "Asal-usul ini ada di dalamnya, dan ini berisi segala macam hal yang menakjubkan, dan manusia bisa mendapatkan manfaatnya setelah diserap dan dimurnikan. Tapi asal-usul ini tidak bisa diserap begitu saja, karena mengandung banyak kekuatan jahat. Hal ini membutuhkan pejuang untuk memurnikannya, dan semakin banyak yang didapat, semakin kuat itu. Adapun roh jahat yang kuat, kekuatan jahat yang tertinggal setelah kematian akan semakin kuat." Yangke sedikit mengangguk. Dia juga bisa mendeteksi kekuatan jahat yang terkandung di dalamnya asal-usul roh jahat, yang merupakan energi iblis murni. Tidak mungkin ada yang bisa menerimanya. Jika menyerap terlalu banyak, dia hanya akan kehilangan akal. Karena butuh waktu untuk memperbaikinya, selama Anda di Gua Jahat ini, ada bahaya di mana-mana. Jadi Anda tidak bisa begitu saja menyerap dan memurnikannya di tempat. Setiap kali Anda membunuh roh jahat tersebut, karena itu akan sangat berbahaya. Lagi pula betapa bodohnya seseorang yang ingin melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, botol pemurni roh sangat berperan. Botol itu dapat berisi sumber roh jahat di dalamnya. Ketika Anda menemukan peluang yang cocok dan tempat yang aman, Anda dapat mengambil sumbernya di dalam untuk menyerapnya. Itu dia. Yangke tiba-tiba menyadari bahwa dia ada banyak trik di sini, namun dia berlari ke sini dengan sembarangan. Jadi sepertinya dia harus lebih berhati-hati. Dan botol pemurni roh ini juga memiliki efek memurnikan kekuatan yin dan kejahatan. Semakin lama dibiarkan di dalamnya, semakin mudah bagi kita untuk memurnikan sumbernya.
Namun hal itu akan merusak botol roh pemurni. Jadi sebaiknya jangan dibiarkan terlalu lama. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat yang aman untuk memperbaikinya lebih awal. Anda juga dapat meningkatkan kekuatan Anda. Terima kasih, saya telah mendapat pelajaran. Yang menghafalkan tinjunya dengan serius. Saudara yang sama-sama. Taoyang tersenyum tipis. Setelah berbicara, dia mengerutkan kening. Tampak seperti sedang berjuang dan ragu-ragu, tapi dia segera berkata kepada wanita itu, "Adik perempuan, beri saya sebotol lagi." Setelah mendengar ini, wanita itu mengeluarkan botol lain dan menyerahkannya kepada Taoyang. Segera Taoyang berpindah tangan dan melemparkannya ke arah Yangke dan berkata sambil tersenyum, "Saudara yang terbaik adalah membawanya. Jika tidak, saya khawatir itu akan sangat merepotkan bagi Anda sendirian." Kakak senior, melihat betapa murah hati dia langsung memberikan botol roh murni kepada orang asing itu, sehingga 3 orang lainnya tidak bisa menahan tangis pelan. Meskipun botol pemurni roh bukanlah harta rahasia kelas atas, cukup merepotkan untuk memurnikannya, karena kali ini mereka hanya membawa 3, tapi kakak seniornya memberikan 1 kepada orang lain seperti ini. Kita semua di sini untuk berlatih, jadi kita harus bekerja sama dan saling mendukung. Taoyang diam-diam memelototi ketiga orang itu dan menyuruh mereka tutup mulut. Yangke mengulurkan tangannya untuk mengambil botol pemurni roh dan sedikit mengernyit. Seperti kata pepatah, tidak ada pahala yang akan dihargai. Meskipun dia tidak memiliki niat buruk terhadap Taoyang dan yang lainnya, ketika dia turun, semua orang bertemu secara kebetulan, tapi Yangke sedikit terkejut karena mereka begitu murah hati. Oleh karena itu, hal ini membuatnya curiga. Bertanya-tanya apakah pihak lain memiliki sesuatu untuk meminta bantuannya. Bagaimanapun mereka tidak mengenal Yangke dengan baik, jadi mengapa mereka meminta bantuan? Memikirkan hal ini, Yangke ingin mengembalikan botol itu, tapi Yangke menahannya lagi. Karena jika seseorang memberi Anda sesuatu, mungkin tidak baik jika dikembalikan seperti ini. Dan itu mungkin akan membuat orang merasa marah, panas, lagi pula. Jika ada yang tidak beres, dia bisa akan saling berhadapan. Tapi apa yang harus saya tukarkan dengan mereka? Yangke ragu-ragu. Segera kesadarannya berkeliaran di sekitar ruang buku hitam. Selain obat mujarab, susu spiritual, salep spiritual, ada juga ginseng iblis yin yang. Selain itu ada token harta karun rahasia dari sekte besar di luar dinasti Han. Meskipun Yangke juga memiliki pedang sura dan kian rui begonia darah di tubuhnya, ini adalah hal-hal yang tidak bisa diberikan begitu saja. Selain itu, Yangke hanya memiliki beberapa ramuan yang disiapkan oleh Ling Taisu untuknya, dan tidak habis pada saat itu. Ada juga 2 botol ramuan tingkat surga yang dia ambil dari rumah harta Sun King Luo untuk dipamerkan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.